gue sih kalau gue pengennya sih milihnya Mbak Puan ya. Di sini masa calonnya cowok semua kan, gue mah ogah gitu yang cowok sekarang, cowok dibohongin cowok mulu gitu. Udah capek, udah males juga gue masa dengar janji manis. Sekarang gue pengennya milih yang emang orang yang manis gitu kan. Kalau ditanya dasarnya apa milih Mbak Puan, ya karena gue demen aja gitu, karena manis kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita terbaru nih terkait Capres, hasil polling Capres 2024 dari tempo.co. Gue bacain aja, ini ada kecewa dikit gua. Riset CSIS munculkan 3 kandidat Capres 2024 pilihan warga NU, ada Erick Thohir. Oke, tempo.co. Jakarta, Research Center for Strategic on Islamic and International Studies CSIS mendapatkan sejumlah nama calon presiden atau Capres 2024 yang menjadi pilihan warga Nahdlatul Ulama atau NU. Direktur Eksekutif CSIS Soleh Basyari menyatakan hasil riset itu memunculkan 3 nama, yakni Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo. Di Jawa Tengah terdapat nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erick Thohir. Di Jawa Barat ada nama Ridwan Kamil, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Di Banten nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Erick Thohir, serta di Lampung terdapat nama Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Kemunculan Erick Thohir masuk 3 besar survei. Bisa dibaca bahwa pendekatannya kepada komunitas NU cukup efektif, ujar Basyari mengutip Antara Rabu 26 Januari 2022. Hasil riset lainnya lanjutnya muncul nama Yeni Wahid yang mengalahkan politisi NU kawakan dan senior sekelas Muhaimin Iskandar dan Saifullah Yusuf. Ia menduga perubahan itu merupakan respon warga NU atas kebijakan Ketua Umum PBNU Gus Yahya yang ingin menghidupkan Gus Dur. Jejak pendapat yang dilakukan CSIS dilakukan serentak di Probolinggo, Pasuruan, Malang, Yogyakarta, Rembang, dan Magelang, Tasikmalaya, Cirebon, Pandeglang, dan Lampung Tengah. Survei semi riset dilakukan pada 7 Januari 2022. Data survei diambil dengan wawancara mendalam, wawancara secara tidak langsung. Responden tidak dalam posisi mengetahui bahwa dia tengah diambil datanya. Contoh, dipilih secara purposif yang dimaksudkan untuk mendapatkan orisinalitas data dari responden dan dihindari kemungkinan melebar. Responden riset tentang sosok Capres 2024 merupakan santri dari pondok pesantren yang selesai menunaikan sholat Jumat. Model ini adalah adaptasi dari exit poll. Exit poll data diambil dari pemilih setelah keluar dari bilik suara. Exit prayer adalah data diambil setelah responden keluar dari masjid setelah selesai sholat Jumat. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan berdasarkan hasil survei elektoral calon presiden di pemilu 2024 tergantung pada calon wakil presidennya. Karena pemilu masih 2 tahun ke depan, maka calon-calon presiden membutuhkan pendamping yang bisa membantu menambah atau menaikkan elektabilitas mereka, kata dia saat memaparkan hasil survei bertema pemulihan ekonomi pasca COVID-19, pandemik fatigue, dan dinamika elektoral jelang pemilu 2024 di Jakarta Minggu 9 Januari 2022. Menurut dia, meskipun nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan selalu berada di posisi teratas survei opini publik, namun kekuatan elektoral ketiganya untuk menarik pemilih tergantung siapa calon yang mendampinginya. Artinya siapa di posisi calon wakil yang sangat calon wakil sangat menentukan, ujar Burhanuddin. Dari survei Burhanuddin, Menteri BUMN Erick Thohir termasuk salah satu nama yang potensial sebagai cawapres. Erick dinilai publik tidak saja mampu menambah elektabilitas calon presiden, tapi juga bisa akseptabilitas penerimaan. Burhanuddin menilai akseptabilitas penting
untuk memuluskan langkah calon presiden. Erik juga relatif bisa diterima di kalangan elit, khususnya di kalangan elit partai politik yang akan mengusung pasangan capres dan cawapres, ujar dia ihwal survei capres 2024. Nah, di sini nggak ada keluar nama Mbak Puan. Gue sih kalau gue pengennya sih milihnya Mbak Puan ya. Di sini masa calonnya cowok semua kan, gue mah ogah gitu yang cowok sekarang, cowok dibohongin cowok mulu gitu. Udah capek, udah males juga gue masa dengar janji manis. Sekarang gue pengennya milih yang emang orang yang manis gitu kan. Kalau ditanya dasarnya apa milih Mbak Puan, ya karena gue demen aja gitu, karena manis kan gitu. Nah, salah enggak juga dong, suka-suka kalau mau milih mau nggak berdasarkan program, bodo amat program gitu. Cuma yang jadi masalah sekarang gini, ya mudah-mudahan sih siapa aja sih nanti yang kepilih bisa lebih memperbaiki keadaan dari yang sekarang ya. Nah, kalau saya sekarang milihnya Mbak Puan, karena saya lihat juga tegas kan tuh, DPR banyak nanya segala macam, mic matiin aja, bagi gue sih itu tegas lah. Nah paling nggak bisa lah ngakhirin ini nih yang sekarang ini lagi gonjang ganjing, saling lapor segala macam, bentar-bentar ujaran kebencian, istilah yang biasa dipakai di Jakarta, di Jabodetabek masalah jin buang anak jadi masalah, jadi seolah-olah ujaran kebencian, hinaan segala macam. Nah yang kayak gini mendingan dihapusin aja lah, nggak seperti kayak dulu ibunya Mbak Puan tuh waktu Mbak Mega kan, Bu Mega zaman Ibu Mega nggak ada yang kayak gitu juga gitu, zaman SBY juga, baru yang sekarang aja ini. Jadi bagi gue sih tetap aja gue milihnya Mbak Puan gitu. Kalau yang lain mau ikut, komennya di bawah, yang setuju komen di bawah. Ini harusnya ada di sini Mbak Puan masuk gitu. Kalau masalah baliho segala macam, gue punya alasan lagi terkait baliho, Mbak Puan tebar baliho, ya sah-sah aja tebar baliho. Nanti gue bahas tentang masalah baliho, oke? Itu aja bagi gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.